Apel operasi justisi dan protokol kesehatan PPKM skala mikro tahap ketiga digelar. Peresmian Kampung Tangguh Semeru berbasis mikro di Kelurahan Taman. Kontes ikan koi di masa pandemi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro semakin dioptimalkan di Kota Madiun. Apel kesiapan pasukan terkait operasi justisi dan protokol kesehatan digelar guna memaksimalkan jalannya PPKM berbasis mikro kali ketiga ini. Sementara itu, tim supervisi Pendekar Waras juga semakin gencar melakukan peninjauan di lapangan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk menekan angka penularan COVID-19 di wilayahnya. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro ketiga ini harus sukses. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota saat menggelar apel kesiapan operasi justisi dan protokol kesehatan Kamis 11 Maret 2021 berlokasi di Stadion Wilis Kota Madiun. Gelaran apel ini bertujuan untuk mengoptimalkan jalannya PPKM berbasis mikro tersebut ke depan. Setidaknya 600 personil gabungan dilibatkan dalam pengamanan protokol kesehatan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Pendekar, mulai dari TNI, Polri, dan petugas di lingkup Pemkot Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota yang bertindak sebagai Komandan Apel mengatakan, PPKM berbasis mikro jilid 3 ini memberikan kelonggaran bagi setiap sektor. Hal ini dilakukan untuk membuat surplus pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus terkendali dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya juga wajib ikut memantau dan saling mengingatkan. Seperti diketahui, pelaksanaan PPKM Jilid 3 telah dipaparkan secara jelas dalam Instruksi Wali Kota nomor 6 tahun 2021. Beberapa kelonggaran yang diberikan diantaranya seperti PKL dan rumah makan kini dapat beroperasi hingga pukul 23.00. Selain itu, tidak ada pemadaman lampu. Sementara mal juga bisa beroperasi hingga pukul 21.00. Pemerintah Kota Madiun juga memberikan izin bagi warga yang menyelenggarakan hajatan dengan pembatasan jumlah tamu tertentu. Wali Kota berharap dengan sinergitas antar 3 pilar yang dibangun ini dapat berjalan dengan maksimal, serta mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain, perputaran ekonomi tetap berjalan. Kota ini ditujukan kurang lebih 7,5 juta orang sekitarnya. Walaupun pada saat ini hampir semua RT sudah hijau tidak boleh malih jadi kuning atau merah. Maka kita tidak terlena. Pada sore hari ini kita apelkan rapat koordinasi yang didampingi dari Polda, dari Pandanrem, dari Forkopimda, semuanya lengkap. Brimob semuanya lengkap. Artinya apa? Setiap tamu yang masuk di kota ini betul-betul harus sehat. Kita cek, kita tes semuanya. Kalau yang datang sehat, yang ada di dalam sehat, tentunya masyarakat akan sehat. Tapi kalau yang datang tidak sehat, yang sehat akan jadi tidak sehat. Karena bawa penyakit. Tidak ada sekarang itu yang bawa penyakit tidak sehat, masuk di kota sehat, jadi sehat. Kalau tidak masuk rumah sakit. Nah, oleh karena itu, pada saat ini betul-betul diketati. Semua tamu dari mana saja yang masuk di Kota Madiun, kita cek, kalau sudah membawa rapid, sudah membawa swab, ya sudah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI dan SMA 3 Taruna Angkasa akan menyambut kedatangan taruna-taruni untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, tim Pendekar Waras Kota Madiun melaksanakan supervisi untuk memantau kesiapan dua lembaga pendidikan tersebut, terutama pelaksanaan protokol kesehatan. Kegiatan supervisi dilaksanakan pada Rabu 10 Maret 2021. Mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, anggota tim Pendekar Waras menuju ke PPI. Di lokasi tersebut mereka memantau beberapa area, di antaranya ruang kelas, asrama, tempat makan, dan laboratorium. Begitu pula di SMA 3 Taruna Angkasa, tim memantau area asrama, ruang makan, dan ruang kelas sambil diberi penjelasan oleh kepala dan guru sekolah terkait penerapan protokol kesehatan. Dari pemantauan di dua lembaga tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Madiun, Utomo Sabto Nugroho mengungkapkan bahwa keduanya secara umum sudah siap. Apalagi, sebagai sekolah berbasis disiplin, otomatis seluruh standar operasional prosedur atau SOP sudah tertata secara jelas. Selain itu, keduanya juga sudah menyediakan asrama sehingga lebih terjaga keamanannya dan lebih mudah terpantau. Ya, baik, jadi kami menindaklanjuti dari perintah pimpinan bahwasanya sesuai dengan usulan dari teman-teman dari SMA 3 SMA Taruna untuk rencana pembelajaran secara tatap muka. Kami dari tim Pendekar Waras melakukan supervisi. Harapannya kita melihat persiapan dari sekolah, baik dari sarprasnya, kemudian dari SOP-nya, dan juga kesiapan dari tenaga-tenaga pengajar atau pendidiknya. Setelah melaksanakan supervisi, tim Pendekar Waras akan segera membuat laporan kepada tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kampung Tangguh Semeru berbasis mikro kian bermunculan di Kota Madiun. Setelah di Kelurahan Kanigoro, Kampung Tangguh Semeru berbasis mikro ini juga hadir di Kelurahan Taman. Informasi peresmian KTS berbasis mikro juga akan kami rangkai dengan giat Wali Kota Madiun Maidi meninjau masyarakat sembari goes bersama. Jangan kemana-mana, informasi tentang kontes koi di masa pandemi akan kita hadirkan setelah yang satu ini. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar kegiatan bersih pagi bersama Kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Madiun. Namun, tidak seperti agenda goes biasanya. Pada kegiatan kali ini, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga meresmikan Kampung Tangguh Semeru berbasis PPKM Mikro di lingkungan RT 51, RW 12, Kelurahan Taman Madiun pada Minggu 7 Maret 2021. Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan antar tetangga. Menurutnya, dengan menjaga kerukunan, maka dapat menghindarkan warganya dari penyebaran virus corona. Antar warga harus saling menjaga kerukunan dan harus saling melindungi. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga komitmen dalam pelaksanaan Kampung Tangguh. Mantan Sekda Kota Madiun itu mengatakan, Kampung Tangguh bukan sekedar slogan, maka seluruh aturan dan ketentuannya wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan saat ini dari 1.125 RT di Kota Madiun, tinggal 36 RT diantaranya yang masih belum berstatus zona hijau. Maka dari itu, Pemkot Madiun terus berupaya agar seluruh wilayah di Kota Madiun semuanya berstatus zona hijau. Selain meningkatkan disiplin protokol kesehatan, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan meramaikan lapak UMKM yang ada di masing-masing kelurahan. Jadi gini, Kampung Tangguh Semeru, khususnya yang di RW 12, RT 51 ini, di taman ini luar biasa. Artinya bahwa kota ini RT-nya 1125, yang sudah yang masih kuning tinggal 36.
Kalau yang kuning 36 termasuk sini sudah hijau, ini harus dipertahankan. Nah, pola mempertahankan ya seperti ini. Warganya guyup, protokol kesehatan, ekonominya UMKM-nya jalan, itu bagus. Kalau nanti semuanya bisa mempertahankan hijau ini semua, hijau tidak ke kuning, tidak ke oranye, maka kota ini sudah sehat, ya semua ekonomi mulai kita gas. Jadi pembatasan-pembatasan yang sifatnya mikro, ini pembatasan tertentu. Jadi mau pembatasan, sekarang orang punya hajat, satu season, 1 jam mungkin 40 orang, tapi tidak boleh prasmanan. Dari 10 menjadi 30 menjadi 50. Ini pembatasannya mulai kita longgarkan, tetapi tetap hijau. Mempertahankan hijau ini. Tapi kalau yang hijau ini jadi oranye, jadi merah, yaitu nanti kita batasi lagi, kita close, khususnya RT RW itu kita close. Ini yang kondisi-kondisi ini yang udah baik ini, warga kita semangati, banyak posko, tetapi posko sehat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tak ada kata libur dalam kamus Wali Kota Madiun Maidi. Mantan Sekda Kota Pendekar itu selalu menyempatkan untuk berkeliling, meninjau program pembangunan setiap libur akhir pekan. Hal ini kembali terlihat Sabtu 6 Maret 2021. Seperti pada kegiatan sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi berkeliling dengan goes bersama. Wilayah Kelurahan Nambangan Lor kali ini pertama yang dikunjungi Wali Kota bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Kampung tematik di kelurahan tersebut memang tengah dilakukan kerja bakti. Wali Kota memberikan instruksi dan arahan langsung di lokasi. Selain kampung tematik, lokasi ini awalnya memang juga untuk tempat lapak UMKM Kelurahan Nambangan Lor. Bahkan muncul rencana untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai wisata edukasi. Wali Kota berencana menambahkan budidaya lebah madu yang artinya selain manfaat wisata dan ekonomi, juga memberikan manfaat pendidikan. Peninjauan dilakukan agar pengerjaan berjalan maksimal. Kerja bakti di Nambangan Lor. Nambangan Lor memang juga akan menjadi jujukan. Itu area tepi Sungai Bantaran Selatan. Itu tadi kita setting sekali, sehingga nanti juga akan terjadi seperti ini. Tapi sana beda, pemandangannya air, bengawan, sungai. Wali Kota lantas menuju lapak UMKM Semandung di Kelurahan Klegen. Lapak memang sudah dimanfaatkan. Wali Kota menyebut produk lapak UMKM Kelurahan Klegen juga tak kalah menarik. Salah satunya selo atau cat lapis. Produk tradisional tersebut cukup jarang saat ini. Karenanya bisa menjadi daya tarik tersendiri. Belum lagi beberapa produk seperti ikan bakar, teh tarik hingga aneka jamu. Keberadaan produk unik itu semakin lengkap dengan lokasi lapak di areal persawahan. Cenil Lopez. Di Klegen ada makanan celo. Celo itu cenil lapis. Enak, luar biasa. Dan tempatnya itu khusus untuk makanannya. Juga ada teh tarik macam-macam, tapi celonya yang luar biasa. Juga di sini untuk tanamannya mulai dari kangkung seperti kangkung itu mana di NTT itu apa? Ayam kacang tapi beda NTT itu sama kacang panjang lengkap semuanya. Jadi ini luar biasa sehingga tahun ini kita jembatan kita bangun untuk orang bisa masuknya tidak khawatir akses jembatan. Kampung tematik saya kasih jembatan jun lagi dengan kampung sebelah. Nanti juga akan saya junkan sampai di Nusa Tenggara sana. Berarti ada jalan ke sana, Pak? Jalannya nanti ada jalan dari sana ke sini sepedahan. Sini saya junkan ke sana, junkan ke sana. Jadi nanti tempat ini kalau jadi luar biasa ya. Jadi makannya sehat, tanamannya sehat, udaranya sehat. Kedepan, keberadaan lapak masih akan dikembangkan. Tahun ini, pemerintah akan membangun jembatan untuk mempermudah akses. Selain itu, lokasi juga akan dibangun akses penghubung ke kampung tematik Kelurahan Klegen. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Masa pandemi bukan berarti berhenti berkegiatan sama sekali. Berbagai kegiatan bisa dilaksanakan tanpa harus meninggalkan protokol kesehatan. Seperti kegiatan kontes ikan koi dan olahraga panahan berikut ini. Madiun Ulam Koi Community melaksanakan kontes Cagoy MUKC 2021 pada Minggu 7 Maret 2021. Kegiatan yang berlangsung di kafe Stasiun Kawan itu dilaksanakan secara sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak seperti kontes pada umumnya, MUKC menerapkan konsep yang cukup berbeda. Abid Nurul selaku ketua pelaksana acara tersebut menuturkan jika kontes yang dilaksanakan kali ini ialah kontes memelihara ikan. Jadi, dari pihak panitia menyediakan ikan bagi para peserta. Kemudian, para peserta memiliki waktu 5 bulan untuk merawat ikan tersebut. Setelah itu, akan dilakukan penilaian. Abid menambahkan, penilaian meliputi perkembangan ikan koi dengan kriteria penilaian diantaranya ukuran ikan, body shape, pattern dan warna, hingga tampilan kulit ikan. Jika ikan memenuhi standar komponen penilaian tersebut, maka akan keluar sebagai pemenang. Dalam kontes ini, panitia menyediakan 50 ekor ikan koi jenis cagoy. Kemudian, peserta yang berasal dari wilayah Eks-Karisidenan Madiun itu mengambil undian untuk menentukan koi mana yang akan dipelihara. Jadi, peserta tidak bisa memilih koi tersebut. Meski begitu, pihak panitia memastikan bahwa ikan koi yang disediakan memiliki kualitas yang sama. Melalui kegiatan tersebut, Abid berharap dapat meramaikan kembali komunitas koi se-Eks-Karisidenan Madiun. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam memelihara koi, serta juga membangkitkan semangat pecinta koi untuk melakukan breeding. Kegiatan ini dalam rangka untuk mengaktifkan teman-teman komunitas koi di Karisiden Madiun. Biar selama pandemi ini kan sementara vakum ini, biar teman-teman ada kegiatan yang positif. Acara ini dinamakan kontes memelihara ikan. Jadi nanti ikan setelah ini dibagi 5 bulan dipelihara di kolamnya masing-masing. Nanti setelah 5 bulan dilombakan untuk dicari pemenangnya. Harapannya nanti teman-teman semakin pelihara ikan semakin bagus, juga menggeliatkan teman-teman yang selama ini vakum karena pandemi, dan mungkin teman-teman juga terpacu untuk memulai breeding atau memijah ikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu lagi atlet moncer dari Kota Madiun, dia adalah Salwa Fadia Nur Azizah. Menekuni panahan kecil, gadis 14 tahun itu telah mendulang banyak prestasi dari berbagai lomba di bidang olahraga tersebut. Terbaru, Salwa terpilih menjadi salah satu peserta yang lolos dalam seleksi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar atau PPLP Panahan Jawa Timur. Awalnya, siswi kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Madiun ini mengikuti seleksi awal Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas Panahan Jawa Timur 2021 yang dilakukan Desember 2020 lalu. Dengan masuknya Salwa dalam PPLP, otomatis dirinya menjadi atlet panahan Jawa Timur. Sewaktu-waktu dibutuhkan, Salwa wajib datang untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang yang lebih tinggi. Selain itu, Salwa juga menerima pelatihan yang lebih konsisten untuk meningkatkan kemampuannya di bidang panahan. Anak kedua pasangan Dwi Sulistiawati dan Bimo Laksono ini sebelumnya telah mengikuti olahraga panahan sebagai ekstrakurikuler di sekolah sejak kelas 3 SD. Sang ibu menuturkan awalnya Salwa tak tertarik. Bahkan selama 1 tahun latihan dirinya kurang bersemangat. Namun setelah mengikuti kompetisi pertama dan berhasil mendapatkan medali, barulah muncul semangat dalam dirinya. Sejak saat itu, dia tidak hanya berlatih panahan di ekstrakurikuler sekolah, tapi juga bergabung dalam pelatihan atlet perpani Kota Madiun. Di bawah asuhan Arif Susilo, kemampuan Salwa semakin meningkat. Bahkan, medali emas dalam berbagai kejuaraan panahan sudah berhasil dikumpulkannya. Awal-awal itu masih ragu,
mau masuk apa enggak tahu. Terus ya udah jalanin aja, terus akhirnya masuk. Perasaan ini mimpi apa enggak tahu. Motivasinya buat masa depannya nanti ya biar nggak bingung lagi nyari. Dengan terpilih sebagai siswa yang masuk dalam PPLP Panahan Jawa Timur, Salwa pun memiliki harapan tinggi dalam olahraga tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Baik pemirsa, sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Capaian urusan kesehatan di Kota Madiun cukup tinggi. Setidaknya, Kota Pendekar berada di peringkat kedua berdasarkan peringkat riset kesehatan dasar atau Rikesdas Jawa Timur. Keberhasilan ini wajib terus ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Karenanya perencanaan program wajib dimatangkan untuk mewujudkan hal tersebut. Setidaknya hal ini terlihat dalam loka karya perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB di Gedung GCIO, Senin 8 Maret 2021. Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan untuk berfokus pada peningkatan angka harapan hidup serta pengendalian angka stunting guna mendongkrak peringkat Rikesdas tersebut. Wali Kota menjelaskan, angka harapan hidup di Kota Madiun sudah cukup tinggi, yakni mencapai 72 tahun lebih. Artinya, setiap kelahiran di Kota Madiun memiliki harapan hidup di atas 72 tahun. Capaian ini tertinggi nomor 7 di Jawa Timur, karenanya perlu upaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi Kota Madiun. Tak heran, banyak yang ingin masuk ke Kota Madiun. Di sisi lain, anak-anak penderita stunting juga perlu diperhatikan. Wali Kota menyebut berbagai upaya dilakukan guna menekan angka stunting ini. Salah satunya, pemahaman kepada pasangan terkait pemenuhan gizi pada anak. Pasalnya, stunting bisa disebabkan kurangnya pemahaman pasangan muda atau bahkan pada saat dia masih remaja terkait pemenuhan gizi usia subur tersebut. Rancangan program kesehatan ini menjadikan masyarakat Kota Madiun semakin terjaga kesehatannya. Tapi orang Madiun memang IPM kita bagus. Jadi usia harapan hidup kita 72 sekian. Artinya bayi lahir ke dunia ini, dia akan bisa menikmati bumi ini sampai 72 sekian. Artinya jadi harapan hidup kita bisa. Dan nanti kita tingkatkan dengan adanya program-program hari ini. Nah, kalau ini nanti posyandu lansia kita tingkatkan, gizi lansia kita tingkatkan, itu naik, orang sakit berkurang, rumah sakit semakin berkurang, bornya, tapi bayarnya tetap orang mau. Tapi kan bahagia kan? Bahagia itu sendiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yunistiawati Maidi, menjalani pelantikan sebagai Bunda Duta Generasi Berencana Kota Madiun. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Bunda Duta Genre Jawa Timur, Arumi Mbaksin Emil Dadak secara virtual Selasa 9 Maret 2021. Pelantikan Bunda Genre diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan program Bangga Kencana, terutama dalam upaya menyempurnakan kualitas generasi penerus bangsa, baik secara kesehatan, karakter, dan moral remaja. Ditemui usai pelantikan, Yuni Maidi menuturkan setelah pelantikannya ini diharapkan seluruh program-program yang bisa disinergikan antara PKK dan Duta Genre segera dilaksanakan. Mengingat PKK merupakan mitra pemerintah daerah, sehingga melalui program ini dapat mendukung pembangunan di Kota Madiun, utamanya meningkatkan karakter generasi muda. Lebih lanjut, Yudi menuturkan tantangan generasi muda saat ini cukup besar. Untuk itu, diperlukan benteng yang kuat agar mereka tidak mudah terjerumus dengan hal-hal yang negatif.
Maka dari itu, peran Bunda Genre diharapkan dapat memberikan bimbingan dan perhatian lebih serius agar generasi muda semakin terarah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah berlangsung berbeda bagi warga SDN Oro-Oro Ombo. Tidak ada panggung hiburan dan siswa yang merayakan di sekolah untuk menyemarakan peringatan tersebut. Meski begitu, kegiatan yang terselenggara berjalan lancar dan memberikan kesan mendalam bagi sesama. Kegiatan tersebut diikuti secara langsung oleh perwakilan siswa beserta orang tua yang diundang ke sekolah dan juga disiarkan secara virtual pada channel YouTube SDN Oro-Oro Ombo pada Jumat 12 Maret 2021. Peringatan Isra Mi'raj di SDN Oro-Oro Ombo dimulai dengan doa bersama, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta sambutan dari kepala sekolah, perwakilan dinas pendidikan, pengawas, dan perwakilan orang tua siswa. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako. Sembako tidak hanya diberikan kepada orang tua siswa, melainkan juga dibagikan kepada warga yang membutuhkan yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah dan para tukang becak. Dalam pembagian sembako bagi warga kurang mampu dan tukang becak dilakukan oleh perwakilan siswa-siswi. Menurut Siti Khalifah, selaku Kepala Sekolah SDN Oro-Oro Ombo, dengan melibatkan siswa dalam kegiatan berbagi sembako bagi warga yang kurang mampu, dapat memberikan pelajaran bagi para siswa dan meningkatkan semangat para siswa agar senantiasa saling berbagi dengan sesama. Selain itu, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan itu, Khalifah juga menghimbau kepada anak didiknya untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah, terutama sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, serta dapat memaknai peringatan Isra Mi'raj agar menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Yang diharapkan pada siswa satu lagi tadi yaitu meningkatkan rasa kepekaan sosial karena masa pandemi ya. Yang kedua untuk menguatkan imannya, karena kalau imannya kuat insya Allah emosi kejiwaannya juga stabil, itu akan berdampak pada kesehatan fisiknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Desilia bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.